Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Asetansi Sampling Sandal Vedus. Dengan saya yang bernama Muhammad Sulabar dengan NIM 1412300 Saya Muhammad Ridwan Jawari, NIM 14123002116. Saya Batarullah Prayoga dengan NIM 14123002221. Saya Muhammad David Selvi Abdillah dengan NIM 14123002226. Saya Rino Pandit Mewardani dengan NIM 1412300 delapan. Latar belakang, sandal merupakan alas kaki yang mungkin sudah dikenal manusia sejak zaman Mesir kuno. Sandal adalah salah satu item fashion yang hampir pasti dimiliki semua orang. Sandal sudah menjadi kebutuhan yang penting untuk manusia sebagai pelindung bagian kaki agar tidak terluka. Tidak hanya sebagai pelindung kaki, tetapi sandal juga dijadikan sebagai fashion. Berbagai jenis dan model yang ada menjadi pilihan agar pemakai bisa tampil lebih percaya diri dan menarik perhatian. Kesan santai dan kasual yang melekat pada sandal membuat jenis alas kaki ini digemari banyak orang. Lanjut, rumusan masalahnya. Satu, bagaimana penerapan acceptance sampling plan dapat membantu UMKM sandal Vedus dalam menilai kelayakan produk. Yang kedua, mengetahui cara menentukan rencana penerimaan acceptance sampling pada UMKM sandal Vedus. Untuk deskripsi umum, sandal Vedus adalah merek sandal lokal yang mengedepankan perpaduan antara kenyamanan, kualitas, dan gaya dalam setiap produknya. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban dan aktif, sandal Vedus hadir sebagai solusi alas kaki yang tidak hanya fungsional tetapi juga tampil-tampil stylish dalam berbagai kesempatan, baik untuk penggunaan sehari-hari, berjalan-jalan santai maupun sebagai pelengkap gaya kasual saat berpergian. Dan ini untuk UPC-nya. Lanjut, langsung. Baik, kapasitas produksi per hari untuk ukuran sampelnya ada 100 unit dengan batas penerimaan kurang lebih 3 sampai 3. Dan untuk AGL-nya adalah 2% kualitas baik dan LTPD-nya 30% kualitas buruk. Data cacat harian untuk hari pertama 100 sampel yaitu jumlah 2 cacat yaitu sobek dan statusnya itu diterima. Dan untuk hari kedua cacatnya ada 3 yaitu ditolak, dan hari ketiga 0 diterima, hari keempat 4 ditolak, dan hari ke-5 1 diterima, hari ke-6 dan ke-7 diterima, hari ke-8 2 yaitu diterima, dan hari ke-9 10 0 yaitu diterima. Untuk analisis resikonya, kesalahan tipe 1 menolak lot baik, AGL-nya 2%, probabilitas sobek per unit sama dengan 0,02, distribusi binomial atau N kecil sama dengan 100, P sama dengan 0,02. Rumusnya yaitu Pi sigma 3 K sama dengan 0, 100 bagi K sama dengan 0,02 K dikali 0,98 kali 100, yaitu hasilnya 1 min 0,859 sama dengan 0,141 atau 14,1%. Untuk 14,1% yaitu kemungkinan lot yang sebenarnya baik. Kesalahan tipe 2 menerima lot buruk dengan LTPD 3% dengan probabilitas sobek per unit 0,03. Distribusi binomialnya N kecil sama dengan 100, P-nya yaitu 0,03 dengan rumus Pi sigma 3 K0 sama dengan 100 per K kali 0,03 kali 0,97 kali 100 pangkat 100. Resiko B-nya sama dengan 0,647 atau 64,7%. 64,7% yaitu lot buruk.
Untuk kurva OC-nya yaitu sebagai berikut. Dengan interpretasi AQL sama dengan 2% dan probabilitas penerimaan 5% dan LTPD-nya 3%, probabilitas penerimaan 65%. Rekomendasi untuk perbaikan resiko B. Jika resiko B 65% dianggap tinggi, maka ukuran sampelnya yaitu diganti menjadi N sama dengan 150 dengan perubahan C sama dengan 2. Resiko penurunan B turun ke 16,9. Atau juga bisa memperketat pemisalan seperti jumlah produknya sama 100, cuma di resikonya diturunkan menjadi 4. Jumlah cacatnya maksimal 4. Resiko penurunannya 80% menaik menjadi 4,82. Kesimpulannya, untuk produk harian 150 unit dengan rencana sampling 100 sama dengan 3 sudah cukup baik untuk menjaga risiko A 42,1% dan B 16,4%. Lanjut. Masa panjang sampel 10 unit. 10. Ini kan mungkin, maksudnya 10 kali 10 ya? 10,10. Apa? 10,10. 10 per 10. 10,10. Ya, apa mau coba ini? Untuk tahapan selanjutnya, tahapan acceptance sampling. Yang pertama ada tahapan yang sampel 10 unit. 10,10, 10,0,5, 0,9, 95,10,15,10,5. Dan selanjutnya 10,10,10,10,95,10,15,10,10. Hitung rata-rata X dan standar deviasi S. Rata-rata X sama dengan 100,75 per 10 sama dengan 10,74. Standar deviasi yaitu S sama dengan akar E buka kurung X1 dikurangi X per 2 pangkat 2 per N kurangi 1 sama dengan akar 0,03725 per 9 sama dengan 0,0644. Z sama dengan hitung indeks kualitas. Batas spesifikasi batas bawah L sama dengan 9,80 cm, batas atas sama dengan 10,20 cm. Z batas atas atau ZU sama dengan U dikurangi X per S sama dengan 10,20 dikurangi 10,075 per 0,0644 dikurangi 1,94. Z batas bawah dalam kurung ZL sama dengan L dikurangi X per S sama dengan 10,075 dikali dikurangi 9,80 per 0,0644 sama dengan 4,27. Lanjut. Estimasi fraksi cacat 1 area di atas ZU sama dengan 1,94. P buka kurung Z 1,94 tutup kurung sama dengan 1 dikurangi 0,9378 sama dengan 0,0262 dalam kurung
2,62%. Nomor 2, di area di atas ZL sama dengan 4,27. Selanjutnya, P, buka kurung Z, 4,27, tutup kurung sama dengan 0. 3, total versi cacat P sama dengan 2,62% ditambah 0,00% sama dengan 2,26%. Total friksi cacat sama dengan 3%. Karena fraksi cacat 2,26%, maka 3%, maka produk dinyatakan diterima karena masih berada dalam batas toleransi spesifikasi. Gampang. Untuk kesimpulan, pendalaman makalah ini terdapat rencana sampling penerimaan accepted sampling plan terbukti efektif dalam menilai kelayaan produk handal fetus. Melalui analisis risiko ditemukan bahwa ukuran sampel yang digunakan dan kurung N sama dengan 100 dengan batas penerimaan C sama dengan 3 cukup baik untuk menjaga risiko kesalahan tipe A dan B. Masing-masing sebesar 42,1% dan 16,44%. Pentingnya pemeliharaan ukuran sampel dan batas penerimaan menjadi kunci dalam memastikan kualitas produk. Dengan mempertimbangkan hasil analis yang disarankan untuk meningkatkan ukuran sampel atau memperketat batas penerimaan jika risiko diterima dianggap terlalu tinggi. Secara keseluruhan produk dinyatakan terima karena vaksin cacat yang dihasilkan 2,26% masih dalam batas toleransi spesifikasi 3%. Ini dokumentasinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.